Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Guys, pada kesempatan kali ini gua akan membahas seputar soal P3K yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya. Yang ini tes kompetensi teknis sendiri. Jadi P3K sendiri terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi di sini ya di info.asn.id ini. Nah, kalau kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit. Dan yang kedua, kompetensi teknis, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, kalau di sini, yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Ya sebenarnya guys, ini hampir sama polanya dengan tes CPNS, cuman kalau ini lebih ke teknisnya ya, dan lebih ke kemampuan manajerial, yaitu kemampuan untuk manajemen ya, kemampuan untuk mengelola keterampilan saat bekerja, misalnya sikap perilaku atau keterampilan ya saat ada banyak kerjaan, kira-kira mana duluan yang harus dikerjakan. Nah, itu dites di sini ya, sosial kultural juga ya. Ini untuk soal attitude ya, ini sikap dan perilaku. Jadi ini adalah satu lagi, ini adalah tes yang sosial kultural itu adalah yang paling dominan. Itu soal yang kira-kira tuh yang paling banyak persentasenya gitu. Ini sangat pengaruh dari tes P3K itu sendiri. Itu contohnya ini adalah kemampuan manajerial. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jadi kalau ada soal seperti ini, kira-kira mana yang paling masuk akal ya? Kita lihat yang mana yang kira-kira itu mendekati dengan jawabannya. Jadi kalau saya tugas kepada rekan dan bawahan Anda, kalau dan beda sifat kan sangat nggak mungkin kan. Kalau berbeda sifat ya apa hubungannya dengan ini tusinya, tugas pokok dan fungsinya. Kalau membagi dengan sesuai dengan minat keinginan, ya kalau minat apakah sudah tentu dia sudah bisa mengerjakan apa yang diperintahkan, kan belum tentu ya. Nah kalau yang C, saya membaginya sesuai dengan keahlian. Nah ini keahlian ini harusnya nih yang C ya, dan keterampilan. Jadi sesuai dengan keterampilan dan keahlian ya, kayak gitu ya. Yang D membaginya dengan sesuai dengan minat dan kemampuan. Nah ini ya, ini jangan sampai terjebak ya kawan-kawan, jangan sampai terjebak ya guys. Artinya antara minat dan kemampuan. Jadi kalau kemampuan itu sendiri kan relatif ya guys. Jadi nggak semua orang itu jago. Kalau misalnya jago pasti ada yang lebih jago lagi kan. Nah berarti baginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan, yang C. Kalau bakat ya cuma bakat nggak mungkin kan. Hati-hati ya, jangan terjebak ya guys. Yang kedua, apakah Anda membuat daftar harian organisasi dan prioritas dalam pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan sesuai dengan deadline. B. Saya jarang mencatat tapi terekam dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian, melakukan yang penting. Nah itu jawabannya yang di sini berdasarkan referensinya. Jawabannya yang A. Saya mencatat untuk pertimbangan sesuai dengan deadline. Jadi kalau ada soal seperti ini,
membuat daftar harian urgensi dan prioritasan pekerjaan. Ya, ini mencatat untuk pertimbangan. Kira-kira yang mana duluan yang harus dikerjakan kan, sasaran dan deadline. Kira-kira dan kapan waktu pekerjaan tersebut akan dikumpulkan ke atasan. Ya, kira-kira yang paling duluan, yang paling ditunggu oleh pimpinan yang mana? Yang deadline pastikan. Terus sasaran kinerjanya yang kira-kira yang paling berbobot kinerjanya, kira-kira yang paling berpengaruh dalam sasaran kinerja pegawai kan. Jadi kalau pas bekerja itu kan ada namanya sasaran kinerja pegawai. Itu mencatat di mana apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, apa saja pekerjaan-pekerjaan yang di ini kan berapa nilainya gitu kan. Itu sasaran itu. Berarti yang paling berbobot ya kira ya. Jadi yang A jawabannya. Yang tiga, apakah Anda sebagai seorang pemimpin Anda menyelesaikan tugas staf Anda? Nah, saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Nah, kalau yang ini dan C, kalau yang ini ya, kita lihat kita sebagai pimpinan. Jadi pekerjaan kita dalam pimpinan itu adalah sebagai pengawas ya dan pengontrol. Jadi kita itu tidak bekerja tapi kita tentunya memahami apa yang harus dikerjakan, namun pekerjaan tersebut dibebankan kepada staf-stafnya. Jadi stafnya itu yang bekerja, tapi kita yang mengontrol. Misalnya kita yang mengoreksi kalau ada yang salah-salah, apa ada yang kurang tepat dalam pekerjaan gitu, kita sempurnakan. Nah, nanti akan dikumpulkan ke atasan yang lebih berwenang gitu. Jadi jawabannya yang A ini ya. Yang kecil ini enggak delegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting saya ini enggak mungkin. Tugas bagian besar tugas kepada saya, maunya apalagi enggak mungkin. Saya mendasarkan bagian besar tugas pada staf, kalau ini kan bosi namanya, ini kan enggak mungkin. Masa kita enggak ngapa-ngapain ya. 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk menjaga gangguan tamu rapat dan bisa mengajarkan dari Anda? A, saya nggak merasa terganggu dengan itu. Ini terlalu cuek ya, ini jangan pilih yang ini. B, saya selalu menyortir beberapa penting hal tersebut lebih dahulu. Nah, yang ini kira-kira manakah prioritasnya? Apakah prioritas pekerjaan? Ya, kira-kira yang mana dulu yang harus dikerjakan ya? Misalnya ada telepon, tiba-tiba datang tamu keluarga, misalnya lagi mau datang ketemu, misalnya ada orang tua, apa kakak adik atau keluarga kayak pacar gitu, misalnya punya pacar ya. Nah, misalnya dia mau bawain nasi goreng misalnya, tapi Anda harus bertemu dengan atasan untuk membahas kerjaan. Kira-kira mana duluan ya? Pasti kan ke atasan dulu kan, karena pekerjaan itu ya bukan berarti kita menjaga jarak atau sombong ya, tapi karena kita harus menyortir dulu, karena ini sedang dalam tugas ya. Kalau dalam tugas itu beda dengan dalam keadaan di rumah atau di mana. Kalau kita di kantor itu kita harus mendahulukan kepentingan pekerjaan ya. Jadi kalau misalnya kita sedang suruh mengangkat berkas, ya misalnya kita suruh antar berkas ke ruangan A misalnya, tiba-tiba ada yang mau bertemu kamu, misalnya orang dari satker mana atau ada orang temen SMA datang, ya kita mau nggak mau harus menunda dulu. Jadi bukan berarti kita tidak bertemu dengan dia ya, tapi
kita harus mendahulukan dulu, misalnya kita kerjakan dulu apa yang diperintahkan oleh bos, oleh pimpinan, baru kita bertemu dengan kawan SMA tadi, tamu kita tadi gitu. Jadi menyortir. Kalau yang selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar bekerja sama lebih baik. Nah, kalau ini namanya arogan ini. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar bekerja selesai dengan baik. Nah, ini nggak mungkin ya. Kecuali kalau memang itu ancaman, benar-benar ancaman, dan misalnya kalau ada preman yang mau datengin kamu gitu, misalnya ada yang mau mengancam kamu misalnya, dan itu kan pasti ada satpam ya, itu baru kita harus menolak. Tapi nggak semuanya ini, tapi yang lebih nggak semuanya harus ketolak kan. Nah, yang paling benar adalah yang B, menyortir ini, itu situasi apakah itu benar atau tidak. Nah, ini jangan jebak ya, dia hampir sama dengan ini. B dengan D ini hampir hampir 11 ini, tergantung situasi apakah dia penuhi atau tidak. Jadi jangan jebak ya. Oke, saya lupa, kalau soal ini nih tidak ada salah benar ya, ini adalah bobot. Jadi setiap jawaban itu ada bobotnya. Jadi setiap bobot A, B, C, D, dan E itu yang paling benar itu jawabannya dapat 5 poin. Yang benar sekali ya. Terus kalau yang agak benar itu jawabannya 4 poinnya. Kalau yang sedang-sedang saja itu dapat 3. Kalau yang kurang tepat itu poinnya 2. Kalau misalnya yang E yang sangat gak tepat, itu berarti yang itu dapat poinnya 1 gitu. Contohnya ini ya, kalau ini berarti yang B ini poinnya 5 dapatnya. Kalau misalnya yang belinya C, saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar kerjaan lebih baik. Ini mungkin dapat 3 ya. Kalau yang D, atau situasi apakah terpenuhi atau tidak, ini 4. Kalau yang tidak terganggu, ini poin 2. Nah, ini yang E poin 1 mungkin ya. Nah, ini seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja. Nah, ini cukup mudah ya, ini selalu. Saya cemerlang dan selalu diterima. Kadang-kadang sering, kadang tidak diterima. Oke, sementara itu dulu ya. 5 soal dulu. Oke, sekian dari gue. Ini adalah contoh-contoh soal P3K. Ya, sebagaimanapun yang saya ajarkan ya, tentu tidak akan ngefek gitu kalau kalian tidak mencobanya sendiri di rumah. Jadi jangan lupa latihan terus. Kalau misalnya lagi sibuk kerja, ya usahakan waktu istirahat kerjakan soal-soal ini ya, sambil makan siang terus kerjain, ya bawa laptop, misalnya mau makan siang bareng ya bawa laptopnya terus kerjakan di situ ya. Ya, oke. Karena sudah banyak sekali media-media pembelajaran ya, dari laptop ada, tab ada, jadi nggak harus buku diktat ya, nggak harus buku pelajaran gitu, berarti masih ada buku-buku itu ya. Kayak itu ya tipsnya. Jangan lupa jaga pola makan, jaga kesehatan, jangan kurangi gula-gula, kurangi makanan berlemak agar tes kolesterol dan diabetesnya itu dan gula darah normal. Oke, sekian, terima kasih. Kalau ada yang kurang lebihnya gue minta maaf. Semoga kalian sukses lulus, sobat Salim Eri CPNS Gaul. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, semoga kalian lulus setiap P3K 2024 ya, P3K 2025. Hari kalian menyenangkan.
Sukses.